Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia, sumber informasi terpercaya untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat setia channel ini dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi dengan pikiran yang jernih. Pada sesi kali ini, kita akan membahas sebuah masalah yang sangat umum, namun seringkali dianggap tabu atau diterima sebagai takdir. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Mungkin Anda sendiri yang mengalaminya, atau melihat orang tua dan pasangan Anda berjuang dengan masalah ini setiap malam. Izinkan saya memulai dengan dua kisah nyata yang sering kita temui. Pertama, kisah Ibu Ratna, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun. Beliau adalah pencinta buah sejati. Setiap malam, sebelum tidur, beliau terbiasa mengonsumsi semangkuk buah-buahan segar, berpikir bahwa itu adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan. Namun, alih-alih mendapatkan tidur nyenyak, beliau justru harus terbangun 3 hingga 4 kali untuk ke kamar mandi, membuat tidurnya tidak berkualitas dan badannya terasa lelah. Keesokan harinya, lalu ada kisah Pak Rahmat, 72 tahun, yang sangat menjaga pola makannya. Beliau sudah mengurangi makanan asin dan berlemak, namun tidurnya juga sama terganggunya. Tanpa beliau sadari, kebiasaannya mengonsumsi beberapa potong nanas atau jeruk sebagai pencuci mulut setelah makan malam, justru menjadi biang keladi dari masalahnya. Kisah Ibu Ratna dan Pak Rahmat ini menunjukkan satu hal: niat baik untuk sehat terkadang bisa menjadi bumerang jika tidak didasari oleh pengetahuan yang tepat. Banyak dari kita beranggapan bahwa semua buah itu sehat dan bisa dikonsumsi kapan saja. Namun, video ini akan meluruskan miskonsepsi tersebut. Bagi kita para lansia, jenis dan terutama waktu konsumsi buah di malam hari sangat berpengaruh pada fungsi kandung kemih, keseimbangan hormonal, dan pada akhirnya kualitas tidur kita yang sangat berharga. Untuk mengatasi sebuah masalah, kita harus memahami akarnya. Mengapa lansia sangat rentan mengalami nokturia atau sering kencing di malam hari? Ini bukan sekadar masalah kandung kemih lemah, melainkan sebuah interaksi kompleks dari beberapa perubahan fisiologis dalam tubuh kita. Mari kita bedah 3 penyebab utamanya. Penyebab pertama adalah penurunan fungsi ginjal dan hormonal. Seiring bertambahnya usia, ginjal kita secara alami menjadi kurang efisien dalam memekatkan urin di malam hari. Di saat yang sama, produksi hormon penting bernama melatonin atau hormon tidur juga ikut menurun. Melatonin tidak hanya membuat kita mengantuk, tapi juga berperan dalam menekan aktivitas kandung kemih. Jadi, ketika melatonin berkurang, kandung kemih kita menjadi lebih aktif di saat seharusnya ia beristirahat. Penyebab kedua yang sangat krusial adalah peningkatan sensitivitas kandung kemih. Bayangkan kandung kemih kita seperti sebuah balon. Saat muda, balon ini sangat elastis dan kuat. Ia bisa menampung banyak cairan sebelum mengirim sinyal penuh ke otak. Seiring bertambahnya usia, dinding balon ini menjadi kurang elastis, lebih tipis, dan lebih sensitif. Akibatnya, baru terisi sedikit cairan saja, ia sudah merasa penuh dan mengirimkan sinyal darurat ke otak untuk segera dikosongkan. Inilah mengapa dorongan untuk buang air kecil terasa lebih sering dan mendesak. Penyebab ketiga adalah dampak dari apa yang kita konsumsi terhadap sistem metabolisme tubuh. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Beberapa jenis buah, meskipun sehat, memiliki kandungan air, asam, atau gula fruktosa yang sangat tinggi. Ketika dikonsumsi di malam hari, tubuh lansia yang metabolismenya sudah melambat akan kesulitan memprosesnya. Akibatnya, ginjal dipaksa bekerja ekstra, kandung kemih teriritasi, dan gula darah melonjak. Ketiga hal ini adalah resep sempurna untuk malam yang penuh dengan gangguan bolak-balik ke kamar mandi. Oleh karena itu, strategi kita malam ini sangat jelas. Kita akan mempelajari buah mana saja yang berpotensi menjadi pengganggu tidur, dan buah mana yang justru bisa menjadi sahabat tidur pulas kita. Sebelum kita melanjutkan ke daftar buah-buahannya, jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini penting dan relevan, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terpercaya dari channel Cahaya Sehat Lansia. Mari kita masuk ke babak pertama. Buah-buahan yang perlu kita waspadai setelah jam 8 malam. Stop.
buah-buahan yang perlu dihindari di malam hari penting untuk digarisbawahi. Buah-buahan ini adalah anugerah alam yang sangat menyehatkan jika dikonsumsi pada waktu yang tepat, yaitu di pagi atau siang hari. Namun, saat malam menjelang, mereka bisa berubah menjadi pengganggu. Buah pengganggu 1. Semangka-semangka, sang raja buah musim panas yang merah merona dan penuh air. Siapa yang bisa menolak kesegarannya di siang hari yang terik? Semangka adalah sahabat terbaik kita. Ia menghidrasi tubuh, memberikan vitamin A dan C, serta likopen, sebuah antioksidan kuat yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker. Semangka adalah camilan sehat yang jauh lebih baik daripada minuman manis atau es krim. Namun, semua kebaikan itu berbalik menjadi tantangan saat malam tiba. Kekuatan utama semangka, yaitu kandungan airnya yang mencapai 92%, menjadi penyebab masalah. Mengonsumsi 2 atau 3 potong semangka di malam hari sama seperti meminum 1 gelas besar air putih secara tiba-tiba. Bagi kandung kemih lansia yang kapasitasnya mungkin sudah berkurang, banjir cairan mendadak ini akan membuatnya cepat penuh dan mengirimkan sinyal darurat ke otak untuk segera dikosongkan. Secara ilmiah, semangka juga mengandung asam amino bernama citrulline. Di dalam tubuh, citrulline ini diubah menjadi arginin, yang kemudian meningkatkan produksi nitrat oksida. Nitrat oksida ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, yang pada gilirannya bisa meningkatkan laju filtrasi atau proses penyaringan di dalam ginjal. Jadi, ginjal dirangsang untuk bekerja lebih cepat di saat seharusnya ia mulai beristirahat. Dari perspektif medis tradisional, semangka juga dianggap memiliki sifat yang sangat dingin dan diuretik. Mengonsumsinya di malam hari dipercaya dapat melemahkan energi ginjal dan menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, yang termanifestasi sebagai keinginan buang air kecil yang tak terkendali. Untuk menikmati manfaat semangka tanpa mengorbankan tidur, konsumsilah di pagi atau siang hari. Jadikan ia sebagai bagian dari sarapan Anda, atau sebagai camilan sehat di sore hari sebelum jam keempat. Dengan cara ini, Anda mendapatkan semua hidrasi dan nutrisinya, sementara tubuh memiliki waktu yang cukup untuk memproses dan mengeluarkan kelebihan cairannya sebelum Anda tidur. Kesimpulannya, semangka adalah teman di siang hari dan tantangan di malam hari. Hormati sifat alaminya dengan mengonsumsinya pada waktu yang tepat, maka Anda akan mendapatkan manfaat terbaiknya tanpa harus membayar dengan kualitas tidur yang buruk. Buah pengganggu 2. Nanas-nanas, buah tropis dengan mahkota ikonik dan rasa manis asam yang menyegarkan. Nanas adalah sumber vitamin C, mangan, dan serat yang luar biasa. Ia juga mengandung enzim unik bernama bromelain yang sangat terkenal akan kemampuannya membantu pencernaan protein dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Di siang hari, mengonsumsi nanas setelah makan besar dapat membantu mengurangi rasa begah dan memperlancar pencernaan. Namun, di malam hari, 2 kekuatan utama nanas ini justru bisa menjadi masalah. Pertama, kandungan airnya yang tinggi, sama seperti semangka, akan menambah volume cairan dalam kandung kemih Anda. Kedua, dan ini yang lebih penting, adalah sifatnya yang asam dan kandungan enzim bromelain itu sendiri. Asam pada nanas dapat menurunkan pH urin. Urin yang lebih asam berpotensi mengiritasi lapisan dalam kandung kemih yang sensitif, atau yang disebut urotelium. Iritasi ini akan membuat kandung kemih menjadi lebih rewel dan sering berkontraksi. Enzim bromelain, di sisi lain, meskipun baik untuk pencernaan, juga bisa memiliki efek stimulasi pada sistem tubuh. Saat tubuh kita seharusnya masuk ke mode istirahat dan perbaikan, stimulasi dari enzim ini bisa menjadi kontraproduktif. Ini seperti menyalakan mesin saat mobil seharusnya sedang parkir di garasi. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD, sifat asam dari nanas juga bisa memicu naiknya asam lambung saat berbaring, yang akan semakin memperburuk kualitas tidur. Sensasi panas di dada, ditambah dengan keinginan buang air kecil, adalah kombinasi yang sangat tidak nyaman. Saran terbaik untuk menikmati nanas adalah sebagai bagian dari menu makan siang Anda. Anda bisa memakannya langsung, membuatnya menjadi jus segar tanpa tambahan gula, atau mencampurkannya ke dalam rujak buah. Dengan begitu, enzim bromelain bisa bekerja membantu pencernaan makan siang Anda yang mungkin lebih berat. Jadi, pelajaran dari nanas adalah tidak semua yang baik untuk pencernaan di siang hari baik untuk ketenangan di malam hari.
pahami sifat uniknya, dan tempatkan nanas pada jadwal konsumsi yang tepat untuk menghindari gangguan tidur. Buah pengganggu 3, jeruk dan kelompok sitrus jeruk, lemon, jeruk nipis, dan buah-buahan sitrus lainnya adalah identik dengan vitamin C di pagi hari. Segelas air hangat dengan perasan lemon atau sarapan dengan buah jeruk adalah cara yang fantastis untuk membangunkan sistem imun dan memulai hari dengan segar. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan dan membantu produksi kolagen untuk kulit yang sehat. Namun, saat malam tiba, reputasi baik buah sitrus ini perlu kita evaluasi kembali, terutama bagi para lansia. Masalah utamanya adalah kandungan asam sitrat yang sangat tinggi. Sama seperti nanas, asam sitrat ini dapat secara signifikan menurunkan pH urin, membuatnya lebih asam. Bagi kandung kemih lansia yang dindingnya mungkin sudah lebih tipis dan sensitif, urin yang asam ini bisa terasa seperti amplas halus yang terus-menerus menggesek dan menyebabkan iritasi. Iritasi inilah yang seringkali menjadi penyebab sensasi beser atau anyang-anyangan. Ini adalah kondisi di mana kita merasa ingin buang air kecil terus-menerus. Namun saat di kamar mandi, urin yang keluar hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini terjadi karena kandung kemih yang teriritasi terus-menerus mengirimkan sinyal darurat yang salah ke otak. Selain itu, buah sitrus juga memiliki kandungan air yang cukup banyak, menambah beban volume pada kandung kemih. Jadi, ini adalah serangan ganda, volume cairan yang bertambah dan sifat iritatif dari asamnya. Tentu, kita tidak ingin berhenti mengonsumsi sumber vitamin C yang luar biasa ini. Solusinya sangat sederhana. Pindahkan waktu konsumsinya. Minumlah jus jeruk Anda di pagi hari. Gunakan perasan lemon atau jeruk nipis untuk bumbu ikan atau salad dimakan siang. Biarkan malam hari menjadi waktu istirahat bagi kandung kemih Anda. Dari paparan asam yang berlebihan, pelajaran dari buah sitrus sangat jelas. Manfaatkan kekuatannya untuk memulai hari, bukan untuk mengganggu malam Anda. Dengan begitu, Anda mendapatkan semua manfaat vitamin C tanpa harus mengorbankan tidur yang nyenyak. Buah pengganggu 4AN, GGUR anger, buah mungil yang manis, dan seringkali membuat kita tidak bisa berhenti mengunyahnya. Anggur kaya akan antioksidan, terutama resveratrol yang terdapat pada kulit anggur merah yang dikenal baik untuk kesehatan jantung. Anggur juga memberikan energi cepat karena kandungan gulanya. Namun, kombinasi antara kandungan gula fruktosa dan glukosa dan asam inilah yang menjadikannya kurang ideal sebagai camilan malam hari. Gula yang tinggi dalam anggur sangat disukai oleh bakteri di dalam usus kita. Saat kita mengonsumsi banyak anggur di malam hari, kita seperti memberikan pesta besar bagi para bakteri ini. Hasil dari pesta tersebut adalah proses fermentasi yang menghasilkan banyak sekali gas. Gas yang terperangkap di dalam usus akan membuat perut terasa kembung dan begah. Perut yang kembung ini akan memberikan tekanan fisik secara langsung kepada kandung kemih yang berada tepat di bawahnya. Kandung kemih yang tertekan ini, meskipun mungkin belum penuh, akan terasa penuh dan memicu keinginan untuk buang air kecil. Selain itu, lonjakan gula darah singkat dari makan anggur bisa diikuti dengan penurunan gula darah beberapa waktu setelahnya, yang bagi sebagian orang bisa mengganggu siklus tidur. Tubuh yang mengalami fluktuasi gula darah akan sulit untuk masuk ke dalam fase tidur dalam yang memulihkan. Cara terbaik untuk menikmati anggur adalah sebagai camilan sehat di antara waktu makan di siang hari. Porsinya pun perlu diperhatikan. Cukup 1 genggam kecil saja sudah cukup untuk mendapatkan manfaat. Antioksidannya tanpa membebani sistem pencernaan dan gula darah Anda. Pesan dari buah anggur adalah tentang moderasi dan waktu. Manisnya yang lezat lebih baik dinikmati saat tubuh kita masih aktif, bukan saat tubuh kita sedang bersiap untuk beristirahat. Buah pengganggu 5. Mangga yang terlalu matang, siapa yang tidak tergoda oleh aroma harum dan rasa manis dari buah? Mangga yang matang sempurna. Mangga adalah raja buah tropis yang kaya akan vitamin A, C, dan antioksidan bernama mangiferin yang baik untuk kesehatan otak. Di siang hari, mangga adalah sumber energi dan nutrisi yang luar biasa. Namun, saat mangga menjadi terlalu matang, kandungan gulanya, terutama fruktosa, meningkat secara drastis. Fruktosa dalam jumlah besar akan membebani liver atau hati kita. Liver akan bekerja keras untuk memprosesnya, dan salah satu efek sampingnya adalah bisa meningkatkan kadar gula darah secara tidak langsung. Seperti yang sudah kita bahas,
gula darah yang tinggi adalah musuh utama tidur nyenyak karena akan memaksa ginjal bekerja ekstra. Selain itu, mangga yang sangat matang juga lebih mudah mengalami fermentasi di dalam usus. Sama seperti anggur, proses ini akan menghasilkan gas, menyebabkan perut kembung, dan memberikan tekanan mekanis pada kandung kemih. Sensasi begah ini sendiri sudah cukup untuk membuat tidur menjadi tidak nyaman. Apalagi ditambah dengan dorongan untuk buang air kecil. Bagi sebagian orang, mangga juga dianggap sebagai buah yang bersifat panas yang dapat meningkatkan suhu inti tubuh. Peningkatan suhu tubuh di malam hari dapat mengganggu produksi hormon tidur, melatonin, yang justru membutuhkan suhu tubuh yang sedikit lebih rendah untuk bisa bekerja secara optimal. Untuk menikmati mangga dengan aman, pilihlah mangga yang matang, namun masih sedikit padat dan tidak terlalu lembek. Konsumsilah di siang hari sebagai camilan. Anda bisa membuatnya menjadi jus, puding, atau dimakan langsung. Hindari menjadikannya hidangan penutup setelah makan malam yang berat. Pelajaran dari mangga adalah tentang tingkat kematangan. Manis yang berlebihan, meskipun alami, bisa menjadi beban bagi sistem metabolisme kita di malam hari. Point 6. Rambutan dan kelompok lengkeng rambutan, lengkeng, dan leci adalah kelompok buah yang sering kita nikmati bersama-sama. Rasanya yang manis, teksturnya yang berair, dan cara makannya yang unik membuatnya menjadi buah sosial yang menyenangkan. Mereka adalah sumber vitamin C dan beberapa mineral seperti tembaga. Masalah utama dari kelompok buah ini di malam hari adalah kandungan gulanya yang sangat terkonsentrasi dalam porsi kecil. Karena ukurannya yang kecil, kita cenderung mengonsumsinya dalam jumlah banyak tanpa sadar. 10 hingga 15 buah rambutan bisa kita habiskan dalam sekejap. Jumlah ini setara dengan asupan gula yang cukup signifikan dan masuk ke dalam aliran darah kita dengan cepat. Bagi sistem pencernaan lansia yang seringkali sudah lebih lambat dan sensitif, gula pekat ini bisa sulit diproses dan memicu fermentasi. Akibatnya adalah produksi gas yang berlebihan, perut kembung, dan rasa tidak nyaman yang bisa berlangsung selama beberapa jam, tepat di saat kita mencoba untuk tidur. Efek lonjakan gula darahnya juga sama seperti buah-buahan sebelumnya. Tubuh akan merespons dengan melepaskan insulin, lalu terjadi fluktuasi gula darah yang bisa mengganggu arsitektur tidur kita, membuat kita sulit untuk mencapai fase tidur dalam. Cara terbaik menikmati buah-buahan ini adalah sebagai permen alami di siang hari. Saat Anda butuh sedikit suntikan energi, di sekitar jam 3 sore, 5-6 buah rambutan atau segenggam kecil lengkeng bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada kue manis. Jadi, anggaplah rambutan dan teman-temannya sebagai sumber energi cepat untuk aktivitas, bukan sebagai teman pengantar tidur. Kemanisan mereka yang intens lebih cocok untuk dinikmati di bawah terang matahari. Buah pengganggu 7. Nangka dan durian. Kini kita sampai pada dua buah yang paling kuat, paling kontroversial, namun juga paling dicintai di Asia Tenggara. Nangka dan durian. Keduanya adalah buah yang sangat padat nutrisi, namun juga sangat padat kalori dan gula. Mereka lebih mirip sebuah hidangan berat daripada sekadar buah. Nangka, terutama yang matang, memiliki kandungan karbohidrat dan gula yang sangat tinggi dengan indeks glikemik yang cukup berat. Mengonsumsinya di malam hari sama seperti makan sepiring nasi tambahan. Ini akan memberikan beban kerja yang sangat berat bagi pankreas untuk menghasilkan insulin dan bagi ginjal untuk menyaring darah. Durian, sang raja buah, bahkan lebih kompleks lagi. Ia tidak hanya tinggi gula, tetapi juga tinggi lemak dan mengandung senyawa sulfur. Kombinasi ini menjadikannya sangat panas dan sangat sulit untuk dicerna. Mengonsumsi durian di malam hari memaksa seluruh sistem pencernaan kita untuk bekerja lembur dengan kapasitas penuh. Proses ini akan meningkatkan suhu tubuh dan detak jantung, kondisi yang sangat berlawanan dengan apa yang dibutuhkan tubuh untuk bisa rileks dan tertidur. Efek kembung dan begah dari durian adalah yang paling ekstrim di antara semua buah. Tekanan gas dari durian pada kandung kemih bisa sangat signifikan. Inilah mengapa banyak orang merasa tidak bisa tidur dan gelisah setelah makan durian di malam hari. Nangka dan durian adalah buah untuk kora-kora spesial untuk dinikmati bersama semo di siang hari saat tubuh kita masih punya banyak waktu dan energi untuk memprosesnya. Mengonsumsinya sebagai hidangan penutup makan malam adalah sebuah kesalahan besar bagi siapa saja yang menginginkan tidur malam yang berkualitas. Pesan terakhir dari babak pertama ini, hormati kekuatan setiap buah, kenali sifat-sifatnya, dan jadilah tuan yang bijaksana
atas apa yang masuk ke dalam tubuh Anda, terutama saat malam menjelang. Alternatif cerdas 5 buah sahabat tidur pulas. Setelah mengetahui buah mana saja yang perlu diwaspadai, jangan lantas takut untuk makan buah sama sekali, karena ada buah-buahan lain yang justru bisa menjadi terapis pribadi kita di malam hari. Mereka memenuhi semua kriteria aman, rendah asam, kaya magnesium dan potasium. Beberapa bahkan mengandung melatonin alami dan tidak memicu lonjakan gula darah. Berikut adalah 5 di antaranya. Sahabat tidur 1. Pisang matang. Pisang, buah yang merakyat dan mudah ditemukan ini, adalah juara pertama dalam daftar sahabat tidur kita. Pisang seringkali mendapat reputasi buruk karena dianggap tinggi kalori. Namun jika dikonsumsi dengan benar, ia adalah paket nutrisi sempurna untuk malam hari. Kehebatannya terletak pada kandungan mineralnya yang sangat kaya, yaitu potasium dan magnesium. 2 mineral ini adalah duo dinamis untuk relaksasi. Potasium membantu mengatur keseimbangan cairan dan fungsi saraf, sementara magnesium mendapat julukan sebagai mineral anti-stres atau mineral relaksasi. Magnesium bekerja secara ajaib dengan cara membantu melemaskan otot-otot yang tegang di seluruh tubuh. Tidak terkecuali otot polos di dinding kandung kemih kita. Kandung kemih yang rileks tidak akan mudah berkontraksi atau rewel. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, sebuah asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Di dalam otak, triptofan ini akan diubah menjadi serotonin, hormon yang menciptakan perasaan tenang dan bahagia. Kemudian, serotonin akan diubah lagi menjadi melatonin, hormon utama yang mengatur siklus tidur kita. Jadi, dengan makan pisang, kita memberikan bahan baku bagi tubuh untuk memproduksi hormon tidurnya sendiri secara alami. Prinsip Mas 1. Jangan makan buah dingin. Saat mengonsumsi pisang di malam hari, pastikan pisang tersebut berada dalam suhu ruang. Mengonsumsi buah yang terlalu dingin langsung dari kulkas bisa mengagetkan sistem pencernaan dan membuatnya bekerja lebih keras, yang justru kontraproduktif dengan tujuan kita untuk merelaksasi tubuh. Untuk mendapatkan manfaatnya, konsumsi 1 buah pisang matang. Pilih jenis Ambon atau Raja yang manis alami sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Kelembutan teksturnya juga tidak akan memberatkan lambung Anda. Kesimpulannya, pisang bukan hanya pengganjal perut, tetapi juga sebuah pil tidur alami yang lezat, yang bekerja dengan cara menenangkan otot, saraf, dan pikiran Anda secara bersamaan. Sahabat tidur 2. Kiwi, buah kecil berwarna hijau atau kuning ini adalah salah satu dari sedikit buah yang secara alami mengandung melatonin dan serotonin. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kiwi 1 jam sebelum tidur dapat membantu seseorang tertidur lebih cepat dan tidur lebih lama. Antioksidannya yang tinggi juga membantu melawan peradangan dalam tubuh. Kiwi juga mengandung enzim bernama actinidin yang membantu memecah protein dan memperlancar pencernaan. Ini berarti kiwi tidak akan membebani sistem pencernaan Anda di malam hari. Kandungan seratnya juga membantu menjaga pergerakan usus tetap teratur keesokan harinya. Vitamin C dalam kiwi yang kadarnya sangat tinggi berperan dalam mengatur tekanan darah dan mengurangi kadar hormon stres kortisol. Tubuh yang lebih rileks dan bebas dari stres adalah syarat utama untuk bisa tidur nyenyak. Prinsip Mas 2. Jangan campur dengan susu atau yogurt dan jangan berlebihan. Saat makan kiwi di malam hari, nikmati buahnya apa adanya. Mengombinasikannya dengan produk susu atau yogurt bisa memicu fermentasi dan gas bagi sebagian orang. Cukup makan 1 buah saja sudah memberikan manfaat yang signifikan. Pilihlah kiwi yang kulitnya masih kencang namun sedikit empuk saat ditekan lembut. Simpan di suhu ruang jika ingin lebih cepat matang atau di kulkas jika ingin lebih awet. Makan 1 buah kiwi antara jam 7:30 hingga pukul 8 malam adalah cara cerdas untuk memberikan sinyal tidur alami bagi tubuh Anda. Sahabat tidur 3. Apel merah manis. 1 buah apel sehari menjauhkan dokter. Pepatah ini ada benarnya terutama jika kita memilih jenis dan waktu yang tepat. Pilihlah jenis apel yang manis seperti Red Delicious atau Fuji, bukan yang asam seperti Granny Smith. Apel manis tidak akan mengiritasi kandung kemih dan justru memberikan banyak manfaat untuk tidur. Manfaat utama apel di malam hari datang dari kandungan serat larutnya yang bernama pektin. Pektin dilepaskan secara perlahan di dalam sistem pencernaan
yang sangat efektif untuk menstabilkan kadar gula darah. Gula darah yang stabil sepanjang malam adalah kunci untuk mencegah ginjal bekerja keras dan mencegah kita terbangun karena haus. Apel juga mengandung antioksidan bernama quercetin yang memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Ia dapat membantu mengurangi kecemasan dan membuat pikiran lebih rileks, mempersiapkan Anda untuk tidur. Teksturnya yang renyah juga memberikan kepuasan tersendiri saat dikunyah, yang bisa membantu mengurangi keinginan untuk ngemil camilan tidak sehat lainnya seperti keripik atau kue sebelum tidur. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan memakannya langsung bersama kulitnya setelah dicuci bersih tentunya, karena sebagian besar serat dan antioksidannya berada di kulit. Konsumsi setengah hingga 1 buah apel merah manis, mungkin bersama selembar roti gandum. Jika Anda merasa sedikit lapar, sekitar jam 7:30 malam. Apel adalah camilan malam yang cerdas, mengenyangkan, dan menenangkan, yang menjaga stabilitas tubuh Anda dari dalam. Sahabat tidur 4, pir Asia, pir Korea. Pir jenis ini, yang sering kita kenal sebagai pir Korea atau pir Yali, memiliki keistimewaan yang sangat cocok untuk lansia. Berbeda dari pir Eropa, pir Asia memiliki tekstur yang lebih renyah, seperti apel dan kandungan air yang tinggi, namun tidak berlebihan. Sifatnya yang paling menonjol adalah kemampuannya sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Pir Asia mengandung senyawa seperti luteolin yang dapat membantu menenangkan jaringan mukosa yang teriritasi di sepanjang saluran kemih. Bagi lansia yang kandung kemihnya sensitif, efek menenangkan ini bisa sangat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil. Selain itu, pir ini memiliki sifat yang mendinginkan dan tidak asam, sehingga sangat aman untuk lambung. Seratnya yang tinggi juga membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah lain yang bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk mendapatkan manfaatnya, cukup makan setengah buah pir ini sebelum jam 7 malam. Memakannya lebih awal memberikan waktu bagi tubuh untuk menyerap nutrisinya tanpa menambah terlalu banyak volume cairan sesaat sebelum tidur. Mengombinasikannya dengan beberapa butir kacang kenari bisa menjadi camilan malam yang sempurna, karena kenari juga merupakan sumber melatonin. Pir Asia adalah pilihan yang lembut dan menenangkan, yang bekerja meredakan api peradangan di dalam sistem perkemihan kita. Sahabat tidur 5, buah naga putih. Meskipun buah naga merah lebih populer karena warnanya yang menarik, buah naga putih justru menjadi pilihan yang lebih bijak untuk malam hari. Alasannya, kandungan gulanya cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan varietas merah, sehingga lebih aman untuk stabilitas gula darah. Keunggulan utama buah naga putih adalah kombinasi antara seratnya yang tinggi dan kandungan vitamin B kompleksnya. Serat membantu melancarkan sistem pencernaan keesokan harinya, mencegah masalah sembelit yang bisa menyebabkan tekanan pada kandung kemih. Sementara itu, vitamin B, terutama B1, B2, dan B3, sangat penting untuk fungsi sistem saraf yang sehat dan tenang. Buah naga juga mengandung beberapa mineral penting, seperti magnesium dan kalsium, yang bekerja sama untuk relaksasi otot dan saraf. Proses detoksifikasi dari buah naga juga cenderung lebih lembut dibandingkan dengan buah-buahan diuretik lainnya. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dalam porsi kecil. Cukup 3 potong dadu kecil saja sudah cukup. Nikmati setelah makan malam. Idealnya sekitar 1 jam sebelum jam 7:45 malam, untuk memberikan jeda yang cukup bagi tubuh untuk memprosesnya. Buah naga putih adalah pilihan penutup hari yang ringan, eksotis, dan menenangkan, yang membantu membersihkan sistem Anda secara lembut sambil mempersiapkan tubuh untuk istirahat. Bapak dan Ibu, dari pembahasan kita yang sangat panjang dan mendalam hari ini, ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Kualitas tidur kita di usia senja adalah hasil dari sebuah pendekatan holistik, sebuah kesadaran penuh atas apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini bukan tentang memusuhi makanan, tetapi tentang memahami dan bersahabat dengan tubuh kita sendiri. Setiap tubuh itu unik, jadi perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons setiap makanan. Kecemasan dan kesepian juga merupakan kontributor utama dari insomnia. Jika pikiran kita gelisah, tubuh kita pun ikut gelisah. Oleh karena itu, selain mengatur pola makan, penting juga untuk menjaga ketenangan batin. Sebagai langkah praktis yang bisa Anda lakukan malam ini juga, saya ingin membagikan prinsip emas kita yang terakhir. Lakukan pijatan kaki ringan sebelum tidur. Pijat dengan lembut bagian lekukan dalam telapak kaki Anda.
dekat dengan tumit, selama kurang lebih 3 menit untuk setiap kaki. Menurut titik akupresur, area ini terhubung dengan ginjal dan kandung kemih. Pijatan ini akan mengirimkan sinyal relaksasi ke seluruh sistem saraf dan membantu meredakan ketegangan di area panggul. Dan jangan lupakan prinsip emas pamungkas kita. Hindari total buah pemicu seperti anggur, semangka, nanas, dan mangga yang terlalu matang setelah jam 6 sore. Anggap ini sebagai aturan emas yang tidak bisa ditawar demi mendapatkan kembali tidur nyenyak Anda. Terima kasih telah menemani saya dalam sesi yang mendalam ini. Semoga cahaya pengetahuan ini bisa menerangi malam-malam Anda dan menghadiahkan kembali tidur pulas yang Anda rindukan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.